Ah, ya inilah pondok bambu kandang kambing. Kita mari bimbing. Ya bimbing sih bimbing apa aja lah. Yang penting ada kambingnya. Kalau kambing kadang-kadang ditarik kepalanya mundur, ditarik mundurnya inginnya maju. Itu kambing. Mendingnya kambingnya pengen disembelih nurut aja. Itulah alam wal kalam hidup dan kehidupannya manusia. Nah kadang kala kita tuh ya kambing lah. Kalau kambing kadang kala diangon, ditarik kepalanya ingin mundur, ditarik mundurnya inginnya maju. Mendingan kambingnya kambing mau dikorbanin aja, dikekain, dikorbanin biar ada manfaatnya gitu, biar ada syafaatnya gitu. Ya itulah perjalanan alam wal kalam itu. Alam wal kalam itu ya alam itu tempatnya, kalam itu perjalanannya itu. Ya makanya alam itu harus kuasai alamnya lah, jangan pengen menguasai penunggu alam. Kalau kalam itu kita pelajari biar kita tahu alamatnya, tahu keterangan itu kalam. Makanya orang tuh sebenarnya adanya syariat, ikhtiar dan tirakat itu istilahnya orang tuh ya ada orang yang jalur membeli, jalur tuku karena kepaksa. Sebenarnya kepaksa karena jalur melaku, jalur menjalani nggak mampu. Kalau jalur melaku dan jalur menjalani tidak mampu, ya akhirnya apa? Ya terpaksa tuku, membeli. Jadi membeli itu karena punya keinginan hidup. Hidup ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin kaya itu, ingin kaya ini. Lah jadi jalurnya jalur membeli. Sedang kalau jalur membeli itu yang dagangnya siapa? Gitu. Apa yang dagangnya malaikat? Nggak mungkin. Yang dagangnya Allah. Berarti Allah masih butuh manusia. Itu. Nah itu akhirnya orang jalur beli ilmu itu sebenarnya mah belum tahu yang jualannya, yang dagangnya itu. Yang sedangkan yang dagangnya itu bertanduk, bertaring, bertanduk. Gitu. Siapa itu aslinya yang dagang? Kalau bukan istilahnya jin setan siluman. Gitu. Ada bangsanya ulama kiai bahasanya beli tuku, beli kijib, puasa sekian, wiridnya sekian. Ada istilahnya dukun paranormal itu dengan syariat ikhtiar tirakatnya membeli ilmu kesaktiannya itu dengan puasanya, tapanya, doa-doanya lah segala macam lah. Karena ingin punya keinginan hidup itu. Sebenarnya jalur membeli itu, jalur tuku itu sebenarnya keadaan terpaksa. Karena hidup tuh punya keinginan, karena sifat panas. Ya itulah karena badannya itu ada mesinnya, mesinnya jalannya panas gitu. Sedangkan mesinnya itu ya itulah belum ada registrasi nomornya, belum ada nomor mesinnya gitu. Nomor mesinnya belum ada yang nanggung jawabinya, belum ada surat-suratnya, nggak ada BPKB-nya gitu. Yang jelas itu alam wal kalam itu wal kalimu itu ilmunya itu ketemu ilmunya ya kalau ilmunya berarti ketemu dengan nomor serinya gitu loh. Jadi ilmunya siapa, ajaran siapa gitu loh yang dipakai, yang nempel di badannya itu. Nah kalau sudah ada ajarannya nempelnya di badan lah timbullah akhirnya nomor seri, nomor register itu, nomor register mesin. Nah baru nanti turun lah namanya surat-suratnya yang nanggung jawabi yaitu sifat BPKB-nya. Nah, kalau sudah turun BPKB sudah turun yang nanggung jawabi ya dikasihlah STNK-nya itu sebagai bukti gitu. Nah, bukti itu kendaraannya dengan kendaraannya itu bayar pajak dan hidupnya itu bayar pajak. Kendaraan harus dipajaki, hidup juga harus dipajaki. Kalau nggak ada pajaknya, ya gimana kita untuk bisa membangun negara dan bangsa gitu. Nah, membangun negara dan bangsa kan lewat pajak. Kita juga sama, membangun hidup kita juga lewat pajak. Pajak itu aslinya amal perbuatan kita gitu. Makanya kita harus harus bayar pajak dengan membayar dengan amal perbuatan kita yang benar. Kalau orang yang tidak ada amal perbuatan yang nggak benar itu namanya kosong. Berarti hidup itu kosong melompong gitu.
Itulah sekarang nih zamannya zaman corona, zaman pengayakan, orang diayak. Ya yang kosong-kosong itu yang kena, itu yang kena ayakan. Ada orang yang hidup badannya seperti mesin-mesin, belum ada nomor serinya, itu jadinya ya ketarik barang ilegal. Ada nomor mesinnya tapi BPKB belum turun, ya sama, itu bisa ketarik zaman corona ini, bisa ya istilahnya bisa kayak. Ada BPKB, ada STNK, ada kosong. STNK-nya nggak ada pajaknya, ya sama aja hidup kosong. Jadi hidup lalai gitu loh. Nah ini zaman ayak kan, ini zaman mau dihabisin semuanya orang. Udah dipilih, yang wadak-wadak, yang nggak tanggung jawab itu bakal kena itu. Hati-hatilah makanya. Ya. Kita ingatkan aja, sama-sama mengingatkan, wal asli inal insana labil khusrin. Kita tuh innalladzina amanu wa tawabbil sakhi wa tawabbil sabisot, gitu. Supaya kita hidup tuh jangan rugi. Nah, makanya kita tuh harus hidup beriman dan hidup saling nasihat dan menasihatin. Itulah adanya di wal asri, demi masa dan demi waktu. Sebab kita tuh rugi. Udah disinggung dalam surat wal asri, sesungguhnya manusia hidup berada dalam kerugian karena tidak ada innalladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena orang tidak beriman dan tidak saling nasihat dan menasihatin. Makanya orang jadi banyaknya tuh ya kosong, jadinya kosong melompong semua. Casing boleh kadang-kala, tapi kosong melompong. Itulah, hati-hati kita makanya hidup tuh belajar, dan belajar itu punya paham ngerti, dan paham ngerti itu kita bisa jalani. Nah itulah baru kendaraan kita tuh berjalan sesuai aturan, dan berjalan tuh mendapat ketenangan karena ada yang nanggung jawab. Kita hidup ada yang nanggung jawab sama aja kendaraan yang udah lengkap, udah ada surat-suratnya semua, tinggal kita hati-hatinya aja cara menjalani kendaraan. Ya kita kalau hidup udah ngerti, udah paham ngerti, udah bisa menjalani, ya kita tinggal hati-hati aja cara menjalani hidup gitu. Itulah alam kalamnya hidup, makanya kita sama-sama belajar. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam.